Ini apa kata Jibril? Itu kuburannya Masyitah beserta dengan keluarga. Dalam sejarah, Masyitah ini adalah seorang perempuan yang luar biasa, wafat dalam kondisi mempertahankan iman. Sampai-sampai ditawarkan ini itu, ditawarkan apa itu, dia tidak mau. Mulai dari harta dan sebagainya ditawarkan, ya jelasnya duniawi lah. Tapi Masyitah tetap tidak mau. Sampai-sampai diancam, anakmu, suamimu, semuanya akan dibunuh. Tapi dia tetap tidak berpindah dari imannya. Makanya itu yang membuat semerbak wangi di kuburannya. Kenapa? Karena dia rela pertaruhkan segala hal demi imannya. Maka jamaah subuh yang saya hormati, tantangan kita hari ini adalah godaan dunia. Bahkan jelas disampaikan di dalam Al-Quran itu, jangan gara-gara hartamu, jangan gara-gara anakmu, jangan gara-gara keluargamu sehingga kalian lupa kepada Allah. Jangan gara-gara apa yang engkau miliki sehingga engkau lupa dengan Allah. Buktinya, banyak saudara kita hari ini apabila dia terkena masalah, bukannya curhat sama Allah yang memberikan masalah, tapi justru curhatnya sama manusia yang justru menambah masalah. Makanya ini sangat penting untuk kita pelajari bahwa sebesar apapun masalah, sebesar apapun ujian, maka kita yakinkan kepada diri kita bahwa masalah atau mulai besar, tetapi ada Tuhanku yang maha besar. Artinya apa Bapak Ibu? Tidak ada manusia yang jauh dari masalah tersebut. Semenjak kita bernafas di muka bumi ini, maka semenjak itu pasti ada masalah yang selalu ada pada diri kita. Jadi supaya kita bisa tenang menghadapi masalah tersebut, ujian tersebut, maka kita diberi fasilitas. Fasilitas apa itu? Perbaiki imanmu, jaga hubunganmu dengan Tuhan Allah, maka insya Allah kita akan jauh dari masalah tersebut. Minimal kita akan memiliki ketenangan di dalam kehidupan sehari-hari kita. Itu jelas di dalam Al-Quran disampaikan, Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah nampak kerusakan yang ada di muka bumi ini dan ada di lautan itu karena manusia itu sendiri, karena tangan manusia. Bahkan sampai-sampai amanah berzikir itu, amanah ibadah itu, sebelum manusia diciptakan pernah ditawarkan kepada empat ini. Pertama api, yang kedua air, yang ketiga angin, yang keempat tanah. Pernah ditawarkan, tapi mereka tidak sanggup, mereka tidak bisa. Ya Allah ciptakan manusia, ya Allah ciptakan, hadirkan manusia, nanti kami fasilitasi mereka. Mulai dari api, api itu kebutuhan kita. Mulai dari angin, angin itu kebutuhan kita. Tanah, kebutuhan kita. Air, kebutuhan kita. Dulunya mereka diminta untuk diamanahkan supaya dialah yang melaksanakan ibadah itu. Tapi mereka bilang, silakan hadirkan dunia, nanti kita yang fasilitasi mereka. Makanya memang sudah ikrar keempat ini. Maka ketika dia telah difasilitasi, ketika mereka telah diberikan semacam kebutuhannya, tapi mereka jauh kepada Allah, mereka tidak mau menyembah kepada Allah, mereka tidak mau berzikir kepada Allah, maka itulah sebabnya sering terjadi kebakaran dahsyat. Itulah sebabnya sering terjadi gempa bumi. Itulah sebabnya sering datang tsunami. Itulah sebabnya sering datang angin puting beliung. Karena ternyata bisa jadi karena ada ikrar ketika manusia dibawakan, ketika manusia diamanahkan, fasilitasmu telah dipenuhi, kebutuhanmu telah dipenuhi. Justru bukannya engkau berterima kasih kepada Allah, justru kalian semakin jauh. Jadi jangan heran ketika datang musibah. Musibah itu diundang oleh manusia.
sendiri. Makanya dalam Al-Quran disampaikan Zoharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Tampak kerusakan di muka bumi ini dan tampak kerusakan di lautan itu karena tangan manusia itu sendiri. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara yang dimuliakan Allah. Makanya tadi malam itu saya bahas berkaitan dengan jangan sibuk mensolehkan diri, jangan sibuk menanyakan surga apa yang saya tempati, tapi sibuklah memikirkan bagaimana saudara kita. Bahkan ini pernah terjadi kepada seseorang yang bernama Abu bin Hashim. Abu bin Hashim ini merupakan orang yang ahli dalam tahajud, tidak pernah salah tahajudnya. Luar biasa ibadahnya, luar biasa. Sampai-sampai pernah suatu ketika dia terbangun di tengah malam ingin mengambil air wudhu. Tiba-tiba ada semacam bentuk besar yang menghampirinya. Terjadi itu dua malaikat menghampiri. Maka dia bilang, wahai engkau seseorang, siapa kan itu? Dia mengatakan, saya malaikat. Kamu mau apa? Saya mau melaksanakan sholat tahajud. Sebelumnya saya mau buka dulu kebaikan yang pernah kamu lakukan. Apa-apa saja kebaikan yang pernah kamu lakukan. Dia bilang, saya tidak usah bilang, tapi pasti sudah tercatat baik-baik di catatan. Ternyata dibuka di catatan, tidak satupun nama orang yang melaksanakan itu. Tidak satupun nama Abu bin Hashim. Kenapa tidak ada nama? Padahal setiap tengah malam saya terbangun melaksanakan ibadah. Kenapa tidak ada namaku? Coba cek baik-baik. Coba lihat baik-baik. Tidak ada, ternyata tidak ada. Kenapa bisa? Ternyata makhluk ini menyampaikan kepadanya, wahai engkau Abu bin Hashim, terkadang engkau sibuk di dalam tahajudmu, tapi ada tetanggamu yang kelaparan, kamu tidak bantu. Engkau sibuk dengan ibadahmu, ternyata ada saudaramu yang membutuhkan uluran tanganmu, tapi kamu tidak membantunya. Maka semua tahajudmu di sini engkau andalkan, engkau sanggup mengatakan bahwa lihat di situ catatanku, ternyata tidak ada satupun nama catatanmu di sini. Kenapa? Karena saking pentingnya kita saling membantu dalam kehidupan sehari-hari. Maka Bapak Ibu Saudara yang dimuliakan Allah, makanya kita berzikir bukan hanya sekedar ketika kita sholat, karena memang sholat kan tujuannya ingin mengingat kepada Allah. Aqimis sholat li dzikri, laksanakanlah sholat, tunaikanlah sholat kalian, perbaikilah sholat kalian, jaga sholat kalian, dan di dalamnya sholat kalian untuk mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika kita keluar dari sholat itu, setelah Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, usahakan nuansa-nuansa kegiatan kita, usahakan nuansa-nuansa apa yang kita laksanakan. Di situ di dalamnya terdapat zikir-zikir yang bisa membantu kita menambah iman dan menambah keyakinan kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum beraktivitas, mulai aktivitas kita dengan membaca basmalah, mengakhiri aktivitas, akhiri segalanya dengan membaca alhamdulillah. Memulai dengan bismillah, mengakhiri dengan alhamdulillah. Kalimat yang sangat singkat, ungkapan yang sangat sederhana, tapi terkadang orang lupa. Jangankan itu Pak, makan saja, ini sekadar makan saja, yang sudah jelas-jelas makanan di depannya, mereka tahu ia menina bismillah, kurang menina bubuk. Baru dia ingat Allah, oh ternyata saya sebentar makan, padahal bismillah, pokoknya dulu basmalah dulu, baru makan. Untuk lebih sempurnanya, baca dulu doa makan. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Ketika sudah makan, alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alna minal muslimin. Itu sekarang Pak, luar biasa. Syukur sekali kita sebagai orang tua. Kita sekolahkan anak di TK. Banyak sekarang anak-anak baru di TK sudah dihafal doa masuk WC. Sekalinya nenek dia ditanya, baca coba nenek doa masuk WC, tidak bisa. Tidak ada dia tahu. Disuruh doa makan, tidak ada yang tahu. Itu keunggulannya sekarang. Kenapa? Karena bisa jadi karena tidak ada faktor kebiasaan. Enaknya itu kalau kita di rumah bersama dengan anak, bersama dengan keluarga, bersama suami dengan istri,
Giliran makan, siapa lagi yang pimpin doa makan hari ini? Atau siapa lagi pimpin doa untuk keluar hari ini? Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Jadi berzikir itu di samping kewajiban kita sesungguhnya berzikir untuk mengingat Allah, kita salat untuk mengingat Allah, maka di luar dari kegiatan salat kita pun mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pernah saya bahas. Kenapa orang suka mengambil hak orang lain? Kenapa orang suka bertutur kata yang tidak baik? Kenapa orang suka meremehkan saudaranya? Karena ingatannya dengan Allah terputus. Maka ketika ingatanmu dengan Allah selalu sempurna, maka tidak mungkin hatimu, tidak mungkin tanganmu mau mengambil sesuatu yang bukan hak. Itu sangat tidak mungkin. Maka saudaraku, Bapak Ibu yang saya hormati dan saya muliakan, maka ketika Nabi ditanya, adakah zikir yang bacaannya singkat, bacaannya pendek, tapi amalan apa? Pahalanya besar. Ada. Apa kata Nabi? Subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi. Subhanallahil azim, subhanallah bihamdihi. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Itu singkat, itu pendek, tapi subhanallah luar biasa pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sampai-sampai siapa yang merutinkan dirinya membaca ini, maka baginya setiap kali dia membaca, maka ditanamkan, ada yang mengatakan 1, ada yang mengatakan 100 kurma ketika dia nanti berada di surga. Ditanamkan semacam kebun kurma di surga ya Allah Subhanahu wa taala. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, biasakan diri kita dengan berzikir, biasakan diri kita. Kemarin alhamdulillah kita telah melaksanakan salat tasbih. Menurut informasi yang sampai di telinga saya, ternyata ada jamaah juga ke BBBB ke sini. Ada tuh main bagaimana sudah? Insya Allah Allah telah menilai itu. Kita sudah usaha. Toh meskipun ada misalkan gerakan yang bisa jadi rupiah, walau lupa ini, atau saya sudah lupa sudah. Insya Allah itu telah dinilai. Dinilai dari mana? Dinilai dari kemauannya. Termasuk membaca Al-Quran. Ada orang Pak yang tidak mau membaca Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Zalika. Karena kan dia baru belajar. Zalikal kitabu la raiba fihi. Ternyata setiap apa yang dia sebut ternyata berulang-ulang memang dia tidak fasih, tapi gara-gara baru belajar dan inginnya dia belajar, maka Allah lipat gandakan pahala itu. Itu penting sekali kita pelajari. Maka yang di sini yang penting adalah kemauan kita. Istilahnya tidak ada manusia yang tidak ada kehilafannya. Tidak ada manusia yang tidak ada kesalahannya. Justru jangan gara-gara kesalahan kita jauh dari Allah. Jadikan itu bentuk pembelajaran semakin baik dan semakin baik di kemudian hari. Bapak Ibu saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka mulai dari sekarang hingga nanti kita menuju Allah, biasakan kalimat-kalimat yang muncul dalam bibir kita, zikir, bahasa yang baik, bahasa yang santun, bahasa yang sopan. Ibu-ibu ketemu sama teman-teman, jangan biasakan mulut ini berbicara keburukan orang. Bapak-bapak ketemu dengan teman-teman, jangan biasakan mulut ini berbicara keburukan orang. Orang lain memiliki keburukan, bisa jadi kita jauh lebih buruk dibandingkan orang lain. Makanya memandang orang supaya kita bahagia. Bagaimana caranya? Kalau kau lihat dirimu sudah baik, maka katakan pada dirimu, sebaik-baik diriku bisa jadi lebih baik orang lain. Begitu caranya. Sebaik-baik diriku bisa jadi lebih baik orang lain. Ketika orang lain berbuat salah, sesalah-salahnya orang lain mungkin lebih salah diriku secara pribadi. Jangan terbalik. Melihat orang baik, apa kita bilang? Sebaik-baik dirimu lebih baik diriku, seburuk-buruk diriku ternyata lebih buruk dirimu. Jangan begitu. Nah, ini penting sekali saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, dengan mengingat Allah, dengan memperbanyak berzikir, insya Allah membuat hati tenang, membuat perasaan damai, dan membuat aktivitas kita semakin bermanfaat insya Allah. Sekali lagi, silahkan di usaha Anda semua, silahkan dalam pekerjaan Anda semua, silahkan. Cuma ketika masuk waktu sholat, ketika tiba waktu sholat, tinggalkan sejenak sholat, tinggalkan sejenak pekerjaanmu, tinggalkan sejenak aktivitas duniamu, lalu engkau gegas, lalu engkau bersegera mengingat kepada Allah. Qad aflaha man tazakka. Beruntunglah mereka yang selalu membersihkan dirinya. Wa dzakara asma rabbih. Setelah dibersihkan dirinya, dia ingat Tuhannya, dia ingat sama Allah.
fasalla, lalu dia melaksanakan sholat. Makanya ketika kita berwudu, usahakan jangan hanya sekadar wudu. Alangkah baiknya juga ketika kita jualan, ketika kita dalam aktivitas, jangan pernah berhenti wudu itu. Ada wudu lalu kita berzikir, subhanallah, manfaatnya sangat besar dan manfaatnya luar biasa. Termasuk orang yang bagus wudunya akan jauh terhindar dari marah-marah. Ya, jadi gini kita baca ciri ngaji-ngaji kumunggawa. Ada tujuh ciri-ciri masalah sebatan. Namun dia dapat marah sih. Biar anu tidak penting marah lagi, marah terus pokoknya. Itu menurut betul ya cairan dia tak masa dibaca itu. Kalau bangun dia, ini orang senang kalau dia tidur. Itu saya tahu karena kalau bangun marah-marah terus. Ini sering terjadi. Solusinya apa? Perbanyak wudu. Perbanyak wudu, perbaiki wudu. Itu karena wudu insya Allah, karena berkah wudu itu bisa menahan kita dari amarah. Nah, cuma yang sering salah di antara kita adalah ada orang sementara marah, rumah jadi mata dulu yang sampo, ada nama cair. Nah, wudu itu mencegah kita dari marah. Jadi perbaiki wudu, pasti adanya wudumu juga memperarah dirimu mengingat kepada Allah. Termasuk ibu-ibu, Saya sering sampaikan begini. Biasanya kami di kampung, biasanya kami di daerah-daerah itu biasa kalau selesai sholat maghrib atau bapak-bapak juga. Biasa itu kalau selesai sholat maghrib, kita kan biasanya menunggu waktu sholat isya. Ya toh? Kita menunggu waktu sholat isya, baru itu kita tinggal di masjid. Kita tinggal di masjid, menunggu waktu sholat isya. Tapi terkadang ada orang, dia menunggu waktu isya, dia berkumpul dengan teman-temannya, bercerita yang tidak baik, sementara ada wudunya. Setelah masuk waktu isya, itu pun wudunya yang dipakai. Ibarat ungkapan, wudumu itu ibarat aurat terkurang sudah aurat. Kenapa? Karena antara maghrib dengan isya, bukannya kamu isi dengan amalan, justru engkau isi dengan menceritakan kejelekan orang. Itu auranya berkurang. Maka kalau ada ibu-ibu seperti itu, ada bapak-bapak setelah itu sudah melaksanakan ibadah sholat, sementara dia ada wudhu menunggu waktu sholat isya, sementara pernah menceritakan kekurangan orang. Contoh, dibacakan kekurangan orang begini, kita jilbab nayan, disuruh nak pakai lagi. Nah itu terus jilbabnya dia pakai, itu kemarin, itu juga hari ini, tidak dia bilang itu lebih satu-satunya jilbabnya, tidak boleh. Maka untuk lebih memperbaiki dirimu, wudhu kembali supaya aura positifnya wudhu kembali. Nah, aura positifnya kembali. Makanya ketika kita salah melaksanakan sholat maghrib, itu ada amalan baik sekali. Amalannya baik sekali. Amalan apa? Baca ayat kursi sebanyak hurufnya. Berapa hurufnya ayat kursi Bapak? Ibu, berapa hurufnya ayat kursi? Jumlahnya 170 huruf. 170 huruf itu dibaca. Ayat kursi sebanyak hurufnya. Apa faedah dan keutamaannya? Siapa seseorang yang menginginkan sesuatu, dan sesuatu itu menurut dia sulit untuk dia dapatkan. Kemarin saya sampaikan, baca zikir atau baca ungkapan Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Maka setelah sholat maghrib menuju sholat isya, maka baca ayat kursi sebanyak hurufnya sebanyak 170 kali. Siapa yang ingin menjadi seseorang, contoh, ingin jadi bupati, dia semua tentara calon, atau DPR, atau sesuatu lah, pokoknya menurut dia susah menurut saya, tapi coba baca doa itu, amalkan amalan itu. Toh ketika tidak jadi, toh ketika tidak terjadi kepada kita, maka kembalikan, berarti pekerjaan itu tidak cocok untuk. Siapa yang mengamalkan itu, setelah itu tercapai, maka itulah sesuatu yang terbaik untuk. Bayangkan itu, ketika setelah sholat maghrib kita isi kebaikan menuju ke sholat isya, itu lebih baik dibandingkan kita madap-udap-ungan atau berkumpul lalu menceritakan kejelekan orang, menceritakan apa yang semestinya kita tidak bicarakan. Makanya ketika kita mau wudu, usahakan jangan terlalu tergesa-gesa. Ya, ketika kita mau wudu, usahakan jangan tergesa-gesa. Ada tuh pari-pari dan itu juga leluki. Ada juga orang berwudu mabebok, ini sekadar ada yang leluki. Santai kita tuh melo makamal, atau melo beribadah. Dan itu ketika kita beribadah,
semaksimal mungkin anggap itu ibadah terakhirmu supaya kamu lebih baik. Ya Allah, macam ni. Ini pernah pakai susah puluh dan apa nanti baru kasih kan? Aji. Bahkan yang lebih parah ada orang sementara duduk berbicara. Maka waktu baru sampul, mau tengah lah saya ini tidak ada perlu wajib. Terus ada baru macam ni sampai sini. Apa ini? Baiknya itu berwuduk dibaiki, diperbaiki karena kita dalam kondisi masih suci. Qad aflaha man tazakka, beruntung mereka disucikan diri. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Kembali lagi, ketika berwuduk makanya ada hal yang terbaik ketika kita berwuduk. Ketika menyentuh tangan ini, usahakan baca di dalam hati, ya Allah, semoga tanganku menyentuh hal-hal yang baik. Semoga tanganku menyentuh hal-hal yang baik. Ketika kita berkumur-kumur, ya Allah, dalam hati, apabila mulutku sering berbohong, apabila mulutku sering berdusta, maka ampunilah hamba-Mu, ya Allah. Ya Allah, mudah-mudahan mulutku mudah berzikir, mudah-mudahan mulutku mudah mengungkapkan hal-hal yang baik. Ketika kita menyapu muka kita, maka ya Allah jadikan mukaku sebagai cahaya, baik itu di dunia lebih-lebih di akhirat. Termasuk ibu-ibu kalau mau cantiknya anak, rajin wudu. Ada yang mau pendapat, perbaiki wudumu. Kalau kau jaga wudumu dengan baik, bercahaya muka di dunia, bercahaya di akhirat, bercahaya itu aura. Dan lain-lain sebagainya. Makanya tadi saya sampaikan, kembali lagi, aktivitas yang kita lakukan apapun itu untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Sekali lagi saya sampaikan saudaraku, tegaskan pada dirimu, tegaskan pada diri Anda. Kalau ada pekerjaan itu membuat dirimu jauh dari Allah, maka tinggalkan pekerjaan itu. Suatu saat kau menyesal. Suatu saat kau menyesal. Maka sekali lagi saya ulangi, kalau ada pekerjaan, kalau ada aktivitas, bukannya lebih menambah keyakinan kepada Allah, bukannya menambah kedekatan kita kepada Allah, maka tinggalkan pekerjaan itu, cari pekerjaan yang bisa jadi pendapatannya sedikit, bisa jadi penghasilannya tidak seberapa. Tapi kalau itu membuatmu dekat kepada Allah, maka Allah akan memudahkan segala langkah-langkahmu, dan itu harus kita yakini. Tapi sekarang berat, Pak, berat. Kenapa berat? Karena tantangannya banyak. Sekali lagi saya katakan, tidak terjadi kerusakan di muka bumi, juga kerusakan yang di lautan, itu semua karena disebabkan oleh tangan manusia. Ini pertimbangan kepada kita. Maka isilah hidup ini, isilah keseharian kita dengan memperbanyak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi malam saya sampaikan tadi malam, itik saja yang diberikan fasilitas oleh bosnya, dia balas bosnya dengan telur, apalagi kita manusia. Bagaimana Allah berikan kita nikmat, wa in ta'udu ni'matallah la tuhsuha. Sesungguhnya apabila kalian mau menghitung nikmat Allah, maka engkau tidak bisa menghitung nikmat Allah tersebut. Kemarin sempat penglihatan saya agak kabur. Coba bayangkan, sempat penglihatan saya. Kalau itu pada sore saya tidak baca, memakai masker itu saya tidak bisa baca. Tapi kalau saya dekat sekali saya baru baca. Alhamdulillah ada Pak Dodi. Saat sini dulu Ustaz. Ini kacamata. Saya bilang betul kesehatannya mana itu luar biasa. Bayangkan Pak ini, telinga, hati-hati. Kata suruh menilabaki sandera lada. Pendengarannya tidak ada. Bayangkan ini anugerah penglihatan, anugerah termasuk pikun. Hati-hati kamu, kau dikasih pikun oleh Allah, mau apa? Mau apa? Pengalih kota kalupa, malah tanah, pikun kamu lupa. Motor juga masih bimalan itu. Dia lupa motornya, dia simpan motornya di masjid. Bahkan ada yang lebih parah, pergi ke pasar bersama istrinya, asing-asing dia baring-baring di rumah dan lupa dia ke pasar. Dibayangkan, maka saudara dan saya membantu. Ini sangat penting, Kita berdoa. Apa yang ada pada diri itu nikmat luar biasa dari Allah. Makanya berterima kasihnya kita dengan Allah, melihatnya mata, usahakan berzikir. Bagaimana zikirnya mata? Coba, ada yang tahu bagaimana zikirnya mata? Ternyata zikirnya mata adalah ketika melihat apa yang dicintai oleh Allah, anak yatim, hafiz Al-Quran, termasuk ulama, termasuk air zam-zam, Ka'bah, itu termasuk amalan ibadahnya mata, termasuk Al-Quran itu subhanallah. Maka mata ini jangan melihat yang tidak bermanfaat, telinga jangan mendengar yang tidak bermanfaat, kaki jangan melangkah yang tidak bermanfaat, tangan jangan memegang yang tidak bermanfaat. Karena kita berharap mudah-mudahan karena hal yang bermanfaat yang kita lakukan, semoga bisa lebih menambah iman kita kepada Allah, dan kita berharap semoga nanti kita wafat kita membawa kalimat thayyibah, karena kebiasaan kita membaca la ilaha illallah, karena biasanya kita berzikir kepada Allah.
mudah-mudahan itu menjadi akhir dari hidup kita. Kemarin pernah saya bahas, gelisah orang meninggal. Ada orang Pak, ketika dia mau meninggal gelisah, ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, pokoknya gelisah. Ternyata orang bertanya, apa amalannya orang ini? Apa yang dilakukan orang ini ketika dia sembuh, ketika dia sehat? Ternyata dia gelisah kalau telah masuk waktu sholat, dia gelisah kalau tidak pergi ke masjid secepatnya. Dia gelisah. Ada orang begitu kayak, kalau sudah tiba waktu sholat dia gelisah. Nah, ini mesti kira dia penuhi. Kenapa ini begini? Kenapa begini? Kenapa begini? Kenapa? Faktor kebiasaan. Ada juga orang meninggal itu begini. Dia keluarganya, kenapa begini? Kenapa? Bertanya, ada yang apa? Apa kerja bapak? Oh, udah suka ambil kapalnya orang aku ini. Aku di malam mau tahu. Bapak Ibu saya hormati, ini penting sekali saya sampaikan, kebiasaan mulai yang akan menjadi akhir hayat. Biasakan berzikir, membaca Al-Quran, mengaji, yang jelas hal-hal yang berbaik-baik, bermanfaat. Semoga Allah meridhoi, semoga Allah merahmati kita semua. Cukup sekian, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat, bisa diamalkan, dan bisa diaplikasikan dalam keseharian kita. Mohon maaf apabila ada yang saya sampaikan menurut pemahaman Anda, apakah itu tidak baik menurut Anda, apakah menurut Anda itu tidak semestinya disampaikan menurut Anda, saya sampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya. Apa yang saya sampaikan semata-mata demi kebaikan kita bersama. Mau diamalkan silakan, tidak mau diamalkan menjelaskan. Mari kita mengajak, jangan mengejek. Mari kita berdakwah dengan baik, meningkatkan dengan baik. Mudah-mudahan kita dengan niat kebaikan itu kita diakhiri kebaikan, insya Allah suatu saat nanti. Saya mohon